Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini setelah pekan lalu kita libur ya, karena saya berhalangan untuk mengisi pengajian. Alhamdulillah pada malam hari ini diguyur hujan kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram. Ya, jadi di sini Bulughul Maram, di Al-Madinah juga ada Bulughul Maram. Kalau dari sini di belakang, di sana dari depan, ya. Jadi jangan sampai enggak punya kitab Bulughul Maram, ya. Minimal untuk baca-baca di rumah meskipun berat. Kalau di pengajian kan berat, Pak. Ya tebal soalnya, ya. Yang penting mendengar ya dan semangat untuk hadir. Kita tiba di hadis yang ke-11. Setelah kemarin kita bahas tentang pemimpin ya, bahwasanya hendaklah seorang pemimpin ya itu menjadi pemimpin yang adil ya, bukan pemimpin yang curang, yang tidak amanah, dan hendaklah juga seorang pemimpin mempermudah urusan rakyat dan tidak menyulitkan urusan rakyat. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-11. Qala al-muallif ya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala fi kitabih Bulughul Maram wa an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ya Abdurrahman bin Sakhar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qatala ahadukum falyatajannabil wajha. Kalau seorang dari kalian hendak memukul seseorang, maka hindarilah wajahnya, jangan pukul wajah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi dari lafal hadis qatala, sebenarnya qatala itu secara bahasa artinya memerangi. Jadi kalau kalian memerangi seseorang, jauhilah wajah. Tapi maksudnya bukan hanya memerangi, tapi maksud qatala di sini artinya adalah berkelahi atau memukul. Ya, jadi memukul itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya. Mukul yang boleh, contohnya mukul mendidik, seperti orang tua mukul anak sebagai pukulan mendidik, takdib. Atau seorang majikan tuan memukul budaknya, atau seorang suami memukul istrinya dalam rangka mendidik, ini diperbolehkan. Maka jauhilah wajah. Ya. Atau memukul yang diharamkan, mukul orang karena emosi ya, karena marah dia pukul, maka jangan pukul wajah. Karena apa? Karena kalau dia pukul wajah dosanya dua kali. Yang pertama mukul orang dosa karena zalim, yang kedua tambah lagi wajah, begitu. Dan arti di sini memukul berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Nabi Musa alaihissalam, fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari istana Fir'aun di Mesir, ketika itu dia mendapati dua orang laki-laki yaktatilan, saling qatala, bukan saling membunuh, bukan saling berperang, tapi saling berkelahi, saling mukul. Artinya qatala sini artinya memukul. Satunya seorang Kibti. Kibti ini artinya penduduk asli pribumi Mesir ya. Satu ras dengan Fir'aun ya, satu suku dengan Fir'aun. Sedangkan satunya adalah Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang ditindas, yang dizolimi ketika itu di zaman Fir'aun. Kemudian dalam hadis misalnya, ketika seseorang yang sedang sholat dia menggunakan sutrah
maka tidak boleh orang lain untuk lewat antara dirinya dengan sutroh tersebut. Pertanyaannya, gimana kalau dia nggak pakai sutroh? Tetap nggak boleh lewat antara orang yang sholat dengan tempat sujud. Tapi kalau di depannya tempat sujud, di sananya lagi tempat sujud, nggak masalah. Ya, karena yang dilarang adalah orang antara orang sama sutroh kalau dia pakai sutroh, atau antara orang dengan tempat sujud kalau dia nggak pakai sutroh. Ya, jadi jangan sampai ya ada orang sholat di tengah-tengah di belakang sana, kita muter ke belakang situ untuk mau keluar. Nggak perlu, Pak. Yang penting tidak di antara orang tersebut dengan tempat sujud. Ya, yang tidak boleh itu kita lewat-lewat sambil gitu. Itu nggak boleh, baru ganggu orang sholat gitu. Ya, nah kata Nabi SAW, kalau ada yang lewat di hadapan kita lagi sholat, kita udah pakai sutroh nih, atau kita nggak pakai sutroh, cuman dia lewat di hadapan kita, di depan kita, antara kita sama tempat sujud, maka kata Nabi ditahan, harus ditahan semampunya. Kemudian Nabi mengatakan fa'in aba, kalau dia masih ngeyel, dia masih pengen terus jalan, falyuqatilhu. Ya, ini bahaya kalau orang baru belajar bahasa Arab, maka bunuhlah dia gitu ya. Ya, karena salah memerangi. Perangilah dia. Wah, langsung perangi. Maksudnya adalah pukul dia. Didorong begitu. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah setan. Maksudnya setan dari golongan manusia yang ngeyel terhadap syariat, yang ngebantah, yang ngelawan begitu, ya. Kecuali kita sebagai makmum. Ada sebuah kisah seperti ini terjadi di sebuah masjid, ya. Mungkin ini baru ngaji. Ya, jadi ketika dia jadi makmum, ada orang yang batal sholatnya mau ke WC kan lewat jalan tuh ya. Dihalang oleh orang yang tadi, jamaah makmum tadi. Ya. Sedangkan yang tadi itu pengen ke WC tetap dia. Ya, dia malah dorong tangan tadi. Apa yang ya? Habis sholat ditegur, ente kenapa? Kan harusnya dalam hadis itu dilarang seperti ini. Katanya itu tuh hanya berlaku untuk imam atau orang yang sholat sendirian. Adapun makmum sudah diwakili oleh imam, sehingga nggak masalah lewat di antara makmum yang sedang sholat. Tapi dia nggak terima, ya. Akhirnya dia tanya sama ustadznya menjelaskan, ya. Artinya qatara sini maknanya memukul. Baik memukul hal yang diperbolehkan atau memukul dalam konteks kezaliman. Jadi luar biasa, Pak, Islam itu indah. Bahkan untuk keras pun ada keindahan. Mukul pun ada adabnya. Ya bayangin, ini mukul nih saja ada adabnya, apalagi yang lain. Karena itulah kalau kita baca literasi fikih tentang masalah jihad, dalam perang pun kita tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang udah nyerah, ampun udah nyerah. Tidak boleh merusak bangunan, tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh memutilasi. Ya, sehingga Islam itu indah. Bahkan dalam perang, dalam perkelahian, dalam memukul pun sekali adab-adabnya. Ini luar biasa. Ya, apa contoh memukul yang diperbolehkan dalam Islam? Seperti seorang tua yang memukul anaknya lantaran anaknya tidak mau sholat. Ya, ketika berusia 10 tahun. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Artinya apa? Artinya ya antara 0 sampai 7 tahun boleh diajak untuk sholat, tapi tidak secara syariat perintahkan secara penekanan. Jadi kalau misalnya ada anak kita umur 7 tahun atau umur 6 tahun, 5 tahun dia nggak sholat, nggak boleh kita ingkari sebagaimana orang yang sudah berusia 7 tahun. Ya, nggak pakai jilbab atau misalnya hal-hal yang lain.
Ya, jadi jangan sampai usia 1 tahun langsung diajarin sholat. Kalau tidak sholat ketampok, jangan. Ya, sebagian orang itu kadang sekarang ini karena ya zaman generasi Z, ya, orang dituntut serba cepat. Anak yang usia 5 tahun nggak bisa abata sudah langsung dimarah-marahi, enggak. Ya, anak yang usia 5 tahun misalnya belum hafal bacaan sholat udah dimarah-marahi, enggak. Ya, nggak masalah, biarkan fase mereka bermain 0 sampai 7 tahun. Bagus kalau ada yang udah 3 tahun udah hafal Al-Fatihah, bagus ya. 3 tahun udah bisa abata saja, bagus, apresiasi. Tapi jangan menjadi perlomba-lombaan yang menjadi kita memaksakan hal tersebut kepada anak-anak kita. Hanya sebatas tambahan saja, bukan keharusan. Karena dalam Islam pendidikan dimulai ya dalam masalah ini 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan kalau usia 10 tahun dia disuruh nggak mau, kalau 7 tahun nggak mau, masihlah ada toleransi. Ya namanya masih pengajaran. Tapi kalau usia 10 tahun dia nggak mau, maka pukullah. Diperintahkan oleh Nabi pukul. Tapi ingat, pukulan yang mendidik. Ya, dan tentu saja di antara kriterianya adalah tidak boleh memukul apa? Wajah. Ya. Ini dalam anak kita sendiri. Jangankan anak kita, Pak. Di dalam masalah penegakan rajam atau cambuk atau hukum-hukum hudud yang lainnya pun dilarang. Ketika kita merajam seorang orang yang berzina, sudah menikah dia berzina, baik dia statusnya suami orang, istri orang, duda, janda, yang jelas pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan pernah berhubungan badan, dia berzina, maka dia dirajam, dilempari batu sampai mati. Kata para ulama, jangan melempari ya wajahnya, bisa badannya, bisa kakinya, tangannya, kalau dia diikat dan semisalnya sampai dia meninggal, sampai dia wafat. Mencambuk misalnya, kenapa orang dicambuk, Pak? Kenapa orang dicambuk? Minum, bukan minum aqua, ya, minum minuman keras. Dalam Islam yang minum khamar dicambuk, Pak. Ya, boleh 40 atau 80 kali. Cambuk pun tidak boleh pada wajah, paling badannya, kakinya, tangannya. Apalagi yang dihukum cambuk, menuduh orang berzina. Datang ke pengadilan, Pak Ustadz fulan atau Pak Hakim fulan berzina. Mana saksi yang lain? Enggak ada, saya sendirian. Kena cambuk dia. Ya, hati-hati, kehormatan manusia. Maka dia dicambuk. Ya, aku kata salah apa, dia kena cambuk. Inilah pahamnya. Kalau ya kita menuduh orang berzina harus mendatangkan 4 saksi. Contoh hewan, Pak. Kita lagi naik onta, ya misalnya, atau kuda, nggak mau jalan, kita cambuk. Nggak boleh cambuk wajahnya. Kenapa? Termasuk larangan ini. Jadi larangan memukul wajah ini dalam konteks pukulan yang diperbolehkan maupun yang diharamkan, manusia maupun hewan. Ya. Sekarang pertanyaan, apa itu wajah? Ini sudah dibahas oleh ustadz-ustadz lain dalam masalah fikih wudu, ya. Ketika membahas masalah wajah. Wajah artinya dari kata wajah yuwajihu, yang artinya menghadap. Jadi sesuatu bagian anggota badan ya yang kita hadapkan ke orang lain, menghadap kanan, menghadap ke kiri, bukan badannya yang menghadap, arti wajahnya, inilah wajah. Adapun secara fikih ya maupun secara syariat, yang namanya wajah panjang lebar. Panjangnya dari tempat biasa tumbuh rambut. Kenapa dibilang tempat biasa? Karena ada orang yang rambut depannya nggak tumbuh, ya, botak depan, ya, mikirin apa? Mikirin masa depan terus, profesor. Sehingga ketika profesor berwudu, misalnya rambutnya tumbuhnya di sini, Pak, ya, jangan kayak gini dia wudu. Kenapa? Ustadz, kan dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, berarti dia kayak gini wudunya. Karena profesor kan tumbuh rambutnya di sini misalnya. Jawabannya tidak. Tapi tetap di sini, kenapa? Tempat biasa. Ya, biasa tumbuh rambut. Kalau gundul gimana? Kalau botak licin, kalau seandainya tumbuh rambut,
maka tetap dia di situ, karena yang jadi indikator bukan rambutnya, tapi tempat biasa tumbuh rambut itu panjang sampai ke dagu, tempat tumbuhnya jenggot, namanya wajah. Ini panjang. Kalau lebar antara dua telinga, ini nih cuping apa namanya, ya, antara dua telinga ini. Artinya kalau mukul leher enggak masuk larangan sini. Ini bukan berarti boleh nyekek wong. Mukul belakang kepala tidak masuk dalam larangan ini, meskipun kita akan bahas nanti hendaklah memukul tempat yang tidak berbahaya, ya. Nah, sekarang hikmahnya kenapa Pak Ustadz nggak boleh mukul wajah? Karena para ulama menjelaskan wajah ini adalah anggota badan yang menjadi tolak ukur kecantikan dan kegantengan seseorang. Karena kalau dipukul, ya, cacat, hidungnya misalnya patah, atau matanya bengkak, atau pipinya ya berbekas, tentu hilang ya keindahan fisik seseorang. Ini menyakiti orang lain, sehingga dia, wah itu orangnya ganteng lagi. Yang awalnya dia mancung, dipukul jadi pesek, ya. Atau yang dulunya bibirnya tipis, ketika dipukul jadi bibirnya ya tebal. Atau yang semisalnya, atau matanya yang dulu bagus dipukul jadi matanya ya udah hancur dan semisalnya. Seperti ada kasus orang yang melemparkan apa? Air apa itu, cuka ya, air asam ya ke wajah seseorang, termasuk ya menyakiti bagian wajah seseorang, ya. Ada yang mengatakan karena anggota badan adalah wajah adalah anggota badan yang paling sering dilihat orang lain, Pak. Kalau kita ngomong lihat wajah, kalau kita ngobrol lihat wajah, ya. Jarang orang lihat jempol gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika orang menyakiti wajah orang lain sehingga timbul bekas, timbul hal-hal yang tidak menyenangkan, ini sulit ditutupi, Pak. Beda kalau yang sakit tangan kita bengkak, kan bisa ditutupi dengan tangan panjang, atau misalnya bokong, atau misalnya perut dan semisalnya. Tapi kalau wajah gimana? Wah, kalau cadar gitu, ya. Karena itulah dilarang kita memukul wajah. Karena kalau ini di wajah mudah dilihat oleh orang lain dan tentu mengundang perhatian orang lain. Dia akan bertanya-tanya sehingga menimbulkan kekhawatiran, ya, ketidaknyamanan, masalah. Berbeda kalau yang dipukul adalah bagian-bagian selain wajah yang bisa ditutupi dengan baik. Dan ada yang mengatakan bahwasanya karena wajah adalah anggota badan yang paling mulia, Pak. Wajah ini adalah kemuliaan seorang manusia. Sehingga kalau kita memukul wajah orang lain, artinya kita merendahkan dirinya. Sehingga kalau ada orang yang pengen merendahkan orang lain, kan apa yang dipukul? Wajah, pak, ditampar, kurang ajar kau, pak. Atau palanya didorong, itu kan? Kenapa yang diserang wajahnya? Karena ini adalah bagian kemuliaan seseorang. Sehingga kita dilarang untuk merendahkan orang lain dengan cara memukul wajahnya. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Oleh sebab itulah dalam Islam olahraga tinju dilarang dalam Islam. Ya. Ada yang atlet tinju di sini? Enggak ada, ya. Mike Tyson, kemudian Muhammad Ali zaman dulu, ya. Kenapa? Karena olahraga tinju, ya namanya tinju mukul wajah. Kalau gulat bebas mungkin ada peraturannya, gulat bebas, tapi nggak boleh pukul wajah, nggak masalah. Ya, atau silat, atau pencak silat, atau bela diri yang lain, Wing Chun dan semisalnya. Asal tadi tidak memukul wajah. Jadi dalam Islam wajah itu benar-benar dimuliakan. Tapi hendaknya tidak langsung memukul kalau dia pukulan yang mendidih. Ya, jadi kalau seorang tua pengen mukul anak, seorang suami pengen mukul istri, seorang majikan pengen memukul budaknya, seorang guru pengen memukul muridnya, maka ada step-step yang harus dilalui, tahapan-tahapan. Seperti kasus istri yang nusyuz, istri yang durhaka. Kata Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 34, wallati takhafuna nusyuzahun. Dan istri-istri kalian yang nusyuz, yang ingkar, yang durhaka, yang ngebantah, yang ngebangkang,
maka ada 3 tahap untuk memperbaikinya. Yang pertama, fa'iduhunna, nasihati mereka. Maka sebelum kita memukul anak kita, udah nasihat belum, Pak? Sebelum mukul murid kita, sebelum mukul istri kita, sebelum mukul budak kita, ya sudah belum kita nasihati? Nggak boleh kayak gini, ini terlarang, ini nggak boleh dan seterusnya. Kalau dinasihati nggak bisa, jangan langsung mukul. Terhadap istri yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat tidur, atau diamkan mereka, boikot mereka di tempat tidur. Selama ini kalau tidur menghadap ke istri, sekarang kasih punggung. Atau sengaja tidurnya di ruang tamu, ruang tengah. Ya, ini istri soleha biasanya, Pak, dapat efeknya, dampaknya seperti ini. Saya pernah punya teman saya cerita, Pak Ustadz, saya pernah nasihati istri, dia nggak berubah. Saya tidurnya di ruang tengah, atau pindah di kamar kosong atau kamar tamu. Besok paginya dia minta maaf. Ya, kenapa? Karena ada efek psikologisnya, Pak, terhadap perempuan. Itu kalau soleha. Ya, kalau perempuan yang tidak soleha, nak kemana kau? Tidur di kamar yang lain, sekalian tidak di luar. Ya, ini yang kedua. Ustadz nggak tahan, Ustadz diamin bini gitu ya. Biasanya yang kalah tuh laki-laki di sini mendiamkan istri ya. Akhirnya yang ketiga, pukullah istri kalian. Jadi pukul itu adalah last option, ya, opsi terakhir, Pak. Kalau udah nasihati, udah didiamkan, masih aja kayak gitu, pak, pukul. Tapi pukulan yang bagaimana? Kata para ulama, darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, Pak. Artinya pukul tuh hanya sebagai bentuk ekspresi kalau kita marah, ini nggak boleh, ini salah gitu. Pak, udah. Ya. Bukan di wajah, gempang, lagi gempang, bukan. Itu namanya apa? Ring tinju. Ya, mukul, kalau nangis nggak berhenti, kalau nggak nangis. Itu juga bukan pukulan yang mendidik. Pukulan yang kita tuh nggak main-main nasihati, sehingga berarti emang serius nih suami saya nasihatin saya, nggak main-main gitu. Kenapa? Karena dia udah menempuh metode ini, ya. Bahkan kata para ulama tidak boleh menimbulkan bekas. Yang kalau kita cubit kuat-kuat berbekas, pukul kuat-kuat biru, itu nggak boleh. Artinya mukulnya itu niatnya cuman kau nih nggak gitu. Bahkan kata para ulama dengan siwak, Pak, dengan pulpen pukul nih. Ya, yang jelas itu pukulan. Ya, jangan dicolok ke mata ya. Nanti siwaknya colok ke mata sama aja, itu parah, ke UGD nanti. Ya, jadi benar-benar Islam itu ya indah. Bahkan kata para ulama, hindari bagian yang rawan seperti kepala. Ustadz, saya nggak wajah, kepala dari belakang, ngebak. Itu juga terlarang. Atau misalnya betis, ya mungkin betis ini agak rawan ya. Atau perut, atau leher, ya bahaya, dagu ini bisa mati katanya. Ya, kata film, nggak tahu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian misalnya kemaluan, ya, atau misalnya yang lain ya. Ini bagian-bagian yang tidak boleh dipukul. Berarti yang mana? Misalnya kayak paha, atau misalnya bokong, atau misalnya lengan ini gitu aja. Kalau ini udah gitu. Ya. Jadi niatnya bukan menyakiti, apalagi mencacati, apalagi sampai mati, enggak. Tapi niatnya untuk mendidik. Ya, bahwasanya dia itu salah. Terkadang sebagian orang dinasehati dia nganggap ini guyon, ini enggak serius, ini nasihatnya sekedar basa-basi. Ketika udah sampai level pukul tadi, wah berarti beneran nih saya salah. Ya, saya minta maaf. Ya, jadi intinya sebelum memukul menasehati terlebih dahulu. Kalau memang sudah harus sampai metode memukul, nggak boleh mukul wajah, haram hukumnya mukul wajah. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, dan juga nggak boleh olahraga tinju, olahraga yang lain saja. Ya, olahraga pengen sehat, nih bukan pengen ya bikin badan sakit. Ya, bahkan termasuk dalam
Perang juga nggak boleh memukul wajah. Ya, perang fadribur riqab, penggalah leher-leher musuh. Karena menggal leher adalah cara terbaik untuk membunuh seseorang, Pak. Teng, hilang, udah mati dia. Tapi kalau dia patahin tangan dulu, sakit, nanti dipatahin tangan kiri sebagaimana musuh kan sering menyiksa kaum muslimin. Enggak langsung dibunuh dia, disiksa dulu. Seperti Ja'far bin Abi Thalib misalnya, yang dipotong tangan kanannya, mengambil panji dengan tangan kiri, dipotong tangan kirinya, didekap dengan sisa tangan kedua tangannya. Ya, sampai dijuluki apa? Zuljanahain, pemilik dua sayap. Ya, di surga kata Nabi dia punya dua sayap yang bisa terbang kemana saja. Sedangkan kita nggak boleh mutilasi, Pak. Ya, bagaimana cara dia ini mati secepat mungkin, begitu. Nggak boleh disiksa, main-main dulu, ya diputusin dulu jarinya, kemudian lidahnya digunting dulu, nggak boleh seperti itu. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun, kafir perang sekalipun, kafir harbi. Ya, ini diantara adab dan indahnya Islam. Kita masuk ke hadis yang ke-12. Bismillah. Yang menjadi judul kita pada malam hari ini yaitu Dinda jangan marah. Enggak ya. Jangan marah. Hadis ke-12. Wa anhu, dan dari beliau, maksudnya adalah sahabat yang sebelumnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, beliau bercerita bahwasanya ada seorang laki-laki, qala ya Rasulullah ausini. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, ya Rasulullah ausini, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat, jangan. Faqala la taghdab, kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau marah, don't be angry, ya. Faraddada miraran, marah. Yang lain Nabi tolong ngasih nasihat lagi, la taghdab, Nabi tetap ulangi. Coba yang lain Nabi ada nggak nasihat lagi? Nasihat yang lain, la taghdab, itulah nasihatnya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Akhrajahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail. Dan pembahasan tentang marah sudah pernah kita bahas, Pak. Ya, di hadis yang kedua dalam bab ini. Ya, hasad, yang kedua tentang menjadi manusia kuat, bisa dilihat di YouTube. Ya, ada di YouTube Anwar Azam Masruni. Ya, menjadi manusia kuat. Laisa syadid bisur'ah, kata Nabi, yang kuat bukan yang pandai gulat, bukan yang jago silat. Wa innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, tapi orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika sedang emosi. Ya, jadi yang jago itu bukan avatar pengendali air, api, angin, enggak. Ya, tapi yang paling hebat adalah manusia yang bisa menahan amarah ketika sedang marah. Ada orang yang bikin dia marah, dia tetap tenang, dia tetap bisa kendalikan dirinya, ini yang paling hebat. Nah, ini udah kita bahas yang menjadi manusia kuat, dan banyak riwayat hadis yang semisal dengan ini, Pak. Contohnya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Tolong kasih tahu amalan yang membuat saya masuk surga. Kalau tadi kan tolong nasihati saya saja, ini tolong kasih tahu saya sebuah amalan yang membuat saya masuk surga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Kalau kau pengen masuk surga, jangan marah. Dalam versi yang lain dia mengatakan wala tuksir alayya. Tolong kasih tahu saya amalan yang bikin saya jadi penghuni surga, tapi jangan berat-berat. Tapi jangan banyak-banyak. Ya, satu aja. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ada sebuah kisah, ya, ketika seorang sahabat dinasehati la taghdab, dia berpikir, dia cerita, fa fakartu fina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala. Aku mikir, kenapa ya Nabi nasihati aku jangan marah? Fa idal ghadab yajma'u syarra kullahu. Saya pun sadar marah itu mengumpulkan, menghimpun, mendatangkan segala keburukan, Pak. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, amal yang menjauhkan aku dari marahnya Allah.
Kalau pengen nggak dimarahi Allah, jangan marahi manusia. Al jaza' min jinsil amal. Kalau kau sering marah sama Allah, sering marah sama manusia, Allah pun sering marah kepada kamu. Emang Allah bisa marah, Pak? Masa Allah marah, Pak Ustadz? Ya, masa Allah bisa murka? Jawabannya adalah dalam hadis, dalam ayat disebutkan marah adalah sifatnya Allah. Jadi Allah bisa marah, Allah bisa murka. Tapi marahnya Allah nggak sama dengan marahnya kita. Kalau manusia marah, wah langsung penghuni kebun binatang keluar semua. Dasar kau kelinci, dasar kau rusa kijang, ya, kanguru dan semisalnya. Ya, tapi kalau Allah marah dengan kemuliaannya, marah dengan yang sesuai dengan sifatnya yang terpuji, tidak seperti diri kita. Kita lanjutkan, ya. Jadi kata sahabat tadi, marah itu mengumpulkan segala keburukan, dan benar, Pak. Gara-gara marah orang jadi mencela orang lain, ya enggak? Kalau kita marah kita mencela orang lain, dapat dosa, menghina orang lain, ya, dibawa-bawa semuanya. Lagi marah, kena istri kita kena marah, anak kita kena semprot, ya, mertua kita kena, orang tua kita kena. Ketika marah, ya, banyak orang yang akhirnya mukul orang lain. Ketika marah, zalim sama orang lain. Ketika marah, kurang ajar sama orang tua. Ketika marah, menceraikan istri waliyazabillah. Ketika marah, memutuskan silaturahmi. Ketika marah, nggak temenan lagi sama temannya. Gara-gara apa? Marah. Jadi marah mendatangkan keburukan-keburukan yang lain. Karena itulah seorang ulama mengatakan, Muhammad bin Ja'far mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu kunci segala keburukan, pembuka segala keburukan. Ya, jadi karena itulah wajar Nabi memberikan wasiat, ya, bahkan mengulang beberapa kali dengan jangan marah, karena marah ini mendatangkan keburukan yang banyak. Artinya kalau kita bisa menahan marah, kita bisa terhindar dari banyak keburukan. Tapi ada marah yang terpuji, Pak. Marah yang terpuji. Marah kenapa? Kepada orang kafir. Masih ingat beberapa tahun lalu karikatur di Prancis, Pak, ya, membuat gambar karikatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita marah, wajib marah, Pak. Tapi beda pelampiasan, beda lagi, Pak, ya. Kau ini tidak marah, kau ini tidak bakar-bakar ban, tidak melok demo. Oh, beda lagi, Pak. Marah itu urusan hati. Kita marah, tapi dengan cara-cara yang Allah perintahkan. Jangan gara-gara marah kita langsung bakar kantor duta Perancis, jangan. Ya, marah yang terpuji, marah kepada orang kafir. Ketika orang-orang misalnya membuat statement yang menyakiti kaum muslimin, kita marah. Tapi beda dengan pelampiasan, karena marah itu hati. Ada yang bilang misalnya orang-orang yang kajian sunnah ini misalnya, ya, merusak umat misalnya, kita kesal, kita marah. Cuman jangan sampai hanya kita mengumpat, kita mencela dan seterusnya. Ya, marah kepada orang musyrik, orang munafik. Orang munafik bilang LGBT boleh, kita marah. Ya, orang aneh sekali, seorang tokoh masyarakat, tokoh negara, ya, dia bilang LGBT ini memiliki hak untuk tinggal di Indonesia. Tapi ketika dia bilang Wahabi nggak layak untuk berbicara di Indonesia, tinggal di Indonesia. Woi, subhanallah. Artinya orang LGBT lebih mending dibandingkan kita, Pak, yang dicela Wahabi untuk tinggal di Indonesia. Ini kan bikin kita marah, tapi marah kita nggak sampai, ya, melampiaskan dalam hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ya, marah manusia ada yang terpuji membela agama Allah, hak Allah misalnya, bukan karena hawa nafsu. Tapi kalau kita karena hawa nafsu membela diri, kepentingan duniawi, ya, maka ini namanya marah yang tercela, apalagi melampaui batas. Pak Ustadz, nggak mungkin lah kita nggak pernah marah.
Ya, ini kan jangan marah. Subhanallah, gimana manusia? Siapa yang nggak pernah marah? Ya, meskipun ada sebagian literasi yang menyebutkan seorang ulama yang nggak pernah marah, Ibnu Aun rahimahullahu taala. Ya, dia itu kalau marah keluar barakallahu fik, doa Pak. Ya, kalau lagi marah semoga Allah memberkahimu. Itu marahnya beliau. Ya. Maksud jangan marah ini ada dua hal. Yang pertama maksudnya jangan melakukan hal yang bisa membuatmu marah. Gitu loh. Jangan, ya artinya sibui hati, sibui diri agar kita tidak marah dengan akhlak yang mulia. Orangnya nggak baperan, nggak sensitif, orangnya mudah tersenyum, orangnya easy going, mudah memaafkan, slow, santai. Kalau dia mencela dia nggak marah. Kenapa? Preventif. Artinya maksud jangan marah, jangan ya berusahalah untuk tidak marah dengan melakukan hal-hal yang sifat-sifat tadi yang bertentangan dengan amarah. Ya. Yang kedua maksudnya nggak masalah marah, tapi jangan melakukan keburukan ketika marah. Jangan melampiaskan amarah dengan keburukan. Marah, kesel, tapi itu aja sudah. Nggak mukul, nggak mengumpat, nggak mencaci. Aku marah sama kau nih. Cuman dia sudah marah. Cuman diperintah adalah menahan untuk meluapkan. Ya, untuk melampiaskan. Ya, lakukan hal-hal yang bisa meredakan kita, yang bisa memadamkan amarah kita, yang bisa ya misalnya menghilangkan emosi kita. Contoh misalnya memaafkan. Sebagaimana sifat orang yang beriman, kata Allah dalam Asy-Syura ayat ke-37, walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar dan dosa-dosa keji, dan kalau mereka marah, artinya orang beriman itu marah. Ya, bukan Allah bilang nggak pernah marah. Mereka kalau marah, mereka memaafkan. Artinya nggak masalah marah, tapi memaafkan setelahnya. Artinya bukan preventif. Kalau yang pertama kan maksudnya janganlah marah, jangan sampai marah. Yang kedua maksudnya kalau emang udah terlanjur marah, jangan lampiaskan kemarahan dengan keburukan. Ini maksudnya. Ya, ini maksudnya. Dan sebagaimana janji kita di hadis yang kedua, kita akan bahas tentang kiat-kiat, tips-tips menahan amarah. Karena kita orang Sumatera, Pak, ya, yang biasanya memang lebih terbakar emosi, lebih mudah marah dan seterusnya. Jadi kita harus belajar kiat-kiat sehingga semoga kita berusaha terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang jarang marah. Kalaupun marah, tidak sampai melampiaskan dengan hal-hal yang buruk. Gak sampai mukul, berbicara hal-hal yang menyakiti, atau misalnya melempar piring, yang memukul misalnya televisi dan semisalnya. Ya. Yang pertama kiatnya adalah berta'awudz. Ya, arti ta'awudz mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pernah suatu ketika Nabi SAW melihat seseorang atau dua orang yang saling marah, adu mulut. Saking marahnya sampai urat-uratnya terlihat, Pak. Ya, ini marahnya level tinggi nih. Kemudian Nabi mengatakan, inni la'alamu kalimatan. Aku tahu sebuah ucapan. Lau qalaha la zahaba anhu ma yajid. Kalau dia sebut tuh ucapan, kalau dia katakan ucapan tersebut, maka marah yang sedang dia dapatkan tuh akan hilang, akan pergi. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu kalau dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis Bukhari Muslim. Kenapa? Apa hubungannya Ustadz marah dengan ta'awud? Karena yang bikin kita marah itu siapa? Setan. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ala wa innal ghadab jamratun fi qalbi bani Adam. Ketahuilah bahwasanya marah itu adalah kerikil bara api, ya, kerikil api yang dilemparkan setan ke dalam hati anak Adam. Artinya ada ulah setan di sana.
Ya, sehingga kalau kita penyebabnya setan yang bikin kita marah, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, sehingga hati kita lebih tenang. Ya, Ustadz, aku sudah pernah Ustadz marah. Aku sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi masih aku marah. Ngapa baca itu? Kita dengarkan insyaallah setelah azan Isya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, jadi kiat yang pertama apa? Berta'awud. Cuman kenapa saya sudah berta'awud tapi marahnya enggak hilang? Sebagaimana saya udah Ustaz mencoba berzikir subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar ya 33 kali sebelum tidur biar besok paginya fit, tapi saya enggak fit. Ya, kenapa? Dalam pemaknaan yang kurang. Kadang yang berzikir cuman lisan tapi hati enggak menghayati. Cuman a'udzubillahi minasyaitonir rajim tapi masih budak itu. Ya, tapi kita enggak menghayati, aku ini berlindung kepada Allah ini dari setan, yang setan terkutuk, aku berlindung. Kalau kita maknai insyaallah akan ada hasilnya, Pak. Ya, akan ada hasilnya, karena memang ada sebagian orang yang tidak memaknainya. Sebagaimana dikisahkan ketika Nabi menjelaskan tentang ta'awud tadi, ada seorang yang marah-marah bilang, dengar enggak Nabi bilang apa? Emangnya anak ini gila apa gitu? Kenapa harus ta'awud? Marah-marah begitu. Ada yang mengatakan karena orang ini munafik. Ada yang mengatakan ini orang ya Arab Badui yang enggak tahu etika, enggak tahu adab tata krama ya. Ada yang mengatakan ini sahabat tapi karena sakit emosinya jadi enggak terkontrol apa yang dia ucapkan, ya. Ini poin yang pertama. Jadi ta'awud, Pak. Ketika lagi marah, astagfirullah atau auzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kalau kita istighfar biasanya ya. Enggak masalah, tapi yang lebih tepat adalah berta'awud. Yang kedua, mengubah posisi, Pak. Yang darinya berdiri jadi duduk. Kalau lagi duduk berbaring. Pokoknya semakin merendahkan posisi. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Kalau orang lagi marah, kalau kalian sedang marah, sedang berdiri, duduk, kata Nabi. Ya, karena orang identik marah dengan berdiri. Gitu ya. Duduk. Tenang dulu. Ya, kalau fa in zahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kalau dia hilang reda amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata masih belum, falyattaji, maka berbaringlah. Kata Nabi SAW. Dan jarang bayi orang marah-marah berbaring, Pak. Ya, nak tegak tuh lah kalau marah. Maka disuruh duduk, disuruh berbaring. Ketika sedang berdiri, disuruh kita duduk. Biar apa? Karena orang yang sedang berdiri itu lebih mudah meluapkan emosi, mudah ngejer ya, mudah ngejer orang berdiri. Coba kalau duduk, saro, apalagi berbaring, ya, mudah mukul, mudah melemparkan barang-barang yang di sekitar, memecahkan, menghancurkan. Kalau orang duduk, ya, daya jangkaunya menjadi sempit, Pak. Apalagi baring, gini aja kalau dia berbaring. Ini di antara rahasia dari Nabi SAW. Ya, jadi kenapa? Karena juga orang yang amarah itu biasanya suka berdiri karena berasal dari kesombongan. Coba kalau suruh duduk, berbaring. Bahkan dalam hadis dikatakan menempelkan badannya ke tanah. Biar apa? Biar ya hilang rasa sombong hatinya, tinggi hatinya tadi. Nggak disuruh dia fisiknya duduk, dia menjadi reda, hilang emosinya, hilang rasa amarahnya, ya. Inilah pentingnya untuk mengetahui ilmu agama. Ya, ternyata dalam kalau misalnya kalau kita belajar psikologi ya, cara nggak marah adalah bisikan-bisikan gitu ya. Oh, jangan marah, jangan marah. Ada hal-hal yang lain yang diajarkan oleh syariat. Contohnya tadi mengubah posisi. Mengubah posisi, ya. Jadi kalau lagi marah, lagi malah berdiri, kita duduk. Subhanallah. Nah, ingat hadis Nabi kemarin. Ya, biar saya enggak marah, duduk. Biar masih marah, berbaring, ya. Ustadz, saya udah duduk, udah berbaring, masih marah. Yang ketiga adalah pergi.
atau berpindah tempat, pergi Pak. Ya, pergi bukan merajuk, bukan ya, tidak balik-balik, bukan. Maksudnya pergi menenangkan hati. Lagi marah sama istri misalnya ya, pergi ke rumah teman nongkrong misalnya, nanti pulang udah reda gitu. Lagi marah ke pengajian gitu ya. Ini diantara cara ya dari Nabi SAW ketika sedang marah, pergi meninggalkan tempat, berpindah tempat, sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika Nabi masuk ke rumah Fatimah, putri beliau, ya istrinya Ali bin Abi Thalib. Nah, mana suami kau? Gitu bahasanya. Gak suami kau. Kata si Fatimah, kana baini wa bainahu syai'. Tadi kami ada sedikit kelas ya Rasulullah. Ya, sedang sedikit berantem. Faghadabani, dia pun marah kepadaku, kata si Fatimah. Fakharaja, dia pun keluar rumah. Ini dia pun keluar rumah. Kalau kita yang marah, kita nyuruh wong keluar rumah. Pergi kau dari enggak ya? Ini kita Pak yang keluar rumah Pak. Kenapa? Biar tidak melampiaskan tadi. Kalau masih di sana mungkin mengumpat, mungkin marah, mungkin mukul, pergi. Nabi pun minta sahabat cari di mana Ali, dicari Ali, dapat dikabarkan beliau sedang tidur di masjid Pak. Ada yang bilang di pinggir masjid. Ya, dan ketika beliau tidur, ya pakaian atasnya selendangnya jatuh sehingga debu-debu tanah nempel di badannya. Kemudian beliau bersihkan sambil bilang, "Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab." Bangun Abu Turab, bangun Abu Turab. Abu Turab artinya bapaknya tanah. Karena badannya ya kemarin dipenuhi dengan tanah. Dan kata Ali, tidak ada laqab, julukan atau kunyah yang lebih aku cintai dibandingkan Abu Turab, karena itu adalah gelar atau panggilan yang Nabi sematkan kepada beliau. Artinya Nabi enggak marahi, dan artinya Nabi mengtakrir, menyepakati perbuatan Ali bin Abi Thalib ketika sedang marah, ya daripada melampiaskan tadi kita pergi. Ya, aku nak nyari angin dulu, keluar, pening kepala aku. Gitu, tenang. Balik-balik sudah, maaf ya tadi, udah santai. Cuma saya disitulah, ya, ini diantara kiat-kiat atau tips agar kita bisa menahan amarah. Yang pertama tadi apa? Berta'awud. Yang kedua berubah posisi, duduk atau berbaring. Yang ketiga pergi atau berpindah tempat. Cuman harus balik ya, jangan tak balik-balik. Itu marah malah balik ke dusun ya 3 bulan, ini enggak layak seperti ini ya. Kemudian yang keempat adalah berwudu. Ada sebuah hadis, meskipun hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, innal ghadab minasyaiton, marah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma', karena itulah api dipadamkan dengan apa? Air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, karena itulah kalau kalian marah berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abu Dawud tapi didhaifkan, dilemahkan oleh Syalbani rahimahullah. Ya, meskipun dilemahkan tapi maknanya dibenarkan oleh para ulama. Sebagaimana hadis Tirmizi tadi, wa innal ghadab jamratun fi qalbi ibni Adam, bahwasanya marah adalah bara api, kerikil api yang panas yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati anak Adam. Yang namanya marah dari api, api dilawan dengan air sehingga berwudu. Ketika marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuisi berwudu ya, lebih tenang. Kenapa? Karena marah itu emosi panas. Ya, apalagi darah Sumatera panas, sehingga sering-sering berwudu atau mandi hujan, enggak ya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah diam. Diam. Dalam hadis dikatakan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian marah diam, jangan ngomong. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Karena dengan diam emosi itu jadi redam. Ya, pikiran jadi tenang. Kenapa? Karena yang membuat semakin panas marah itu mulut.
Ya, marah, luapkan langsung tambah mau jadi kau nih memang kati agot kan ya. Kau nih ya terus. Jadi ketika Nabi bilang diam, maka ditahan. Ini diantaranya jangan marah, tahan rasa marah. Kenapa? Karena ketika marah kita ngomong kadang ucapan ini tidak terkontrol, Pak. Mendahului akal. Orang pintar kan akal dulu baru ngomong. Orang bodoh ngomong tuh baru, oh ya aku tadi ngomong mah itu tak bagus. Termasuk hakim pun nggak boleh memberikan keputusan, ustadz nggak boleh ngasih jawaban fatwa ya kalau dalam keadaan marah. Tenangkan diri dulu, karena kalau marah haram kalau ustadz lagi marah di telepon, ustadz apa kau tidak boleh haram, ya di chatting ustadz apa kau ini tidak boleh haram, kenapa lagi emosi? Yang lagi berantem sama istri misalnya. Kata Nabi, la yahkum ahadun baina isnain wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang menghukumi keputusan ya dua orang dalam keadaan marah. Enggak boleh hakim, ada yang sengketa, ada yang sedang berselisih, dia minta keputusan, lagi marah, nanti malah mengeluarkan keputusan yang tidak dilandasi dengan akal, dengan ketenangan jiwa dan semisalnya. Jadi keliru, Pak, ucapan orang apa? Kalau marah jangan ditahan. Ini salah. Justru ketika marah kata Nabi diam, ditahan, jangan nggak ditahan. Katanya mau nggak ditahan lagi ini ya bu, jadi kedumpel di hati dan seterusnya. Ampias kebaiklah, biar kau tenang dan semisalnya enggak. Ya itu nggak benar. Ya kalau marah mau lampias kemarahan boleh, nggak di hadapan orangnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku marah sama dia tapi macam mana? Ini bagus dalam salat kita, gitu bagus. Ya, lihat kisah Abu Bakar As-Siddiq. Datang orang Arab Badui mencela beliau dengan ucapan yang sangat menyakitkan. Beliau diam. Nabi senyum, Masya Allah. Wah, ngelihat orang yang dimarah-marahinya diam, tambah ini jadi nih Arab Badui. Ente ini begini. Ya, tapi Abu Bakar Siddiq tetap masih diam. Ya, Nabi pun senyum, Masya Allah nih. Kemudian tambahnya lagi levelnya, tambah level tinggi lagi. Wah, dicela-cela. Wah, ini nggak bisa didiemin nih. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq balas. Dan membalas cacian dengan cacian yang serupa pernah kita bahas, boleh, Pak. Ya, kau gilo, boleh. Ya, tapi nggak boleh menzolimi. Ya, tidak boleh. Kau gila buyan pula, tidak boleh. Karena cuman ya, ucapannya gila. Ya boleh melampaui batas. Tapi ketika mendengar Abu Bakar As-Siddiq ngomong, bantah, ngebalas, ya, padahal beliau juga marah, ya, Nabi pergi. Abu Bakar As-Siddiq kan nggak enak nih, aduh gimana? Kayaknya aku salah nih. Beliau datangin Nabi, maaf Nabi, kalau aku salah tolong tegur, ya. Nabi bilang, tadi ketika kau dicela-cela, kau marah tapi kau milih diam, itu malaikat itu datang. Ya. Kau milih marah, tetap tuh datang malaikat. Tapi ketika kau ngomong, enggak diam, kau malah bantah. Kau luapkan emosimu, marahmu, ya itu malaikat pergi. Yang datang adalah setan, dan aku enggak mau duduk dekat para setan-setan yang sedang berkumpul.